Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha lahuddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairul wa syarrul umuri muhdatsatuha. Pada siang hari ini kita akan ya. Berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, ya. Diberikan fisik yang sempurna, ya, diberikan akal. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akal dan ilmunya, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki hikmah di dalam penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afhasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, kata Allah, apakah kamu mengira, afhasibtum, apakah kalian mengira bahwanya khalaqnakum, kami menciptakan kalian abasan, secara sia-sia, ya, tidak ada hikmahnya, main-main saja, bukan, ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Nah, jadi manusia ini diciptakan oleh Allah, ada tujuannya, ya. Selanjutnya, kemudian di dalam ayat lain, dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabul insanu ayutroka sudah, ya. Apakah manusia itu mengira, kata Allah, bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya, ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa la yu'maru wa la yunha. Apakah manusia itu diciptakan tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Ya, tentu tidak. Ulama lain mengatakan la yusabu wa la yu'aqab. Apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan, ya, tanpa ada siksaan dan tanpa ada balasan. Ya, jadi manusia itu pasti itu nanti akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat, ya. Selanjutnya, nah, tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua, ya. Yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mengilmui atau mengetahui bahwasannya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menjadi pemilik di seluruh alam ini. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada yang ciptaan Allah itu yang sia-sia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat At-Tolak ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna, dan bumi semisalnya. Jadi bumi itu sama seperti langit, ada 7 lapis juga. Ya. Jadi langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Yatanazzalu amro, ya. Yatanazzalul amro. Allah menurunkan keputusannya, ya. Allah menurunkan
aturannya bainahunna, di antaranya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar manusia, agar mereka itu mengetahui, ya, bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Ya. Dan bahwasanya Allah itu mempunyai ilmu yang meliputi segala sesuatu. Nah, jadi ini, ya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu mengetahui bahwasanya Allah ini Maha Pencipta, Maha Pengatur, ya. Maha Kuasa, mampu menciptakan dan memelihara 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. Kemudian Allah yang memeliharanya. Tidak ada yang bisa memelihara langit, bumi, dan segala isinya ini kecuali Allah. Dan setiap makhluk yang berada di langit dan di bumi, Allah jamin rezekinya. Ya. Jadi Allah yang memberi rezeki, sedangkan Allah tidak meminta rezeki pada makhluknya. Ya. Selanjutnya yang nomor 2, silakan. Next. Nah, tujuan yang kedua adalah Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Seperti yang Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi untuk mentauhidkan Allah, mendirikan Allah di dalam peribadatan. Ya, jadi Allah ciptakan lebih dahulu jin daripada manusia. Ya, kemudian setelah jin diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan manusia untuk menggantikan mereka, ya, di muka bumi. Nah, ini jelas bahwa tujuan diciptakan manusia dan juga jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, tentu nanti akan ada hukuman. Ya. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Jadi menyendirikan Allah di dalam peribadatan. Tidak boleh mempersekutukan Allah dalam peribadatan. Ya. Selanjutnya. Nah, jadi hikmah dari penciptaan manusia tadi adalah yang pertama, Allah menyuruh kita untuk mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, ya, agar kita mengilmui, memahami, dan benar-benar meyakini bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memelihara langit dan bumi, dan segala apa yang ada di isinya. Kemudian agar kita beribadah. Ya, jadi jin dan manusia ini adalah makhluk yang yang akan diminta pertanggungjawaban. Kalau hewan, ya, tumbuhan itu Allah ciptakan tidak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Mereka nanti akan saling dibalas, ya, perbuatan mereka. Jadi kalau binatang yang bertanduk menanduk binatang yang tidak bertanduk nanti akan dibalas. Setelah itu mereka akan dijadikan debu oleh Allah, dijadikan tanah. Nah, sedangkan manusia tidak, ya. Yang berbakti, ya, yang takut kepada Allah akan masuk surga, yang melampaui batas, yang dia mengutamakan kehidupan dunia, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, selanjutnya. Nah, Allah itu sangat maha kuasa, ya. Allah itu maha kaya. Allah itu menciptakan kita untuk beribadah, tapi bukan berarti Allah itu membutuhkan ibadah kita. Tidak. Allah itu tidak membutuhkan kita beribadah kepadanya. Tetapi kita yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Karena walaupun semua orang, ya, semua manusia, jin itu kafir, tidak mau menyembah Allah, Allah tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaannya. Tetapi mereka itulah yang nanti akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya. Jadi Allah melanjutkan perkataannya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma uridu minhum min rizqin." Tidak aku meminta dari manusia dan jin itu rizki. Wa ma uridu an yut'imun, dan Allah tidak meminta makan dari mereka. Ya. Jadi Allah itu tidak meminta rezeki, tidak meminta makan kepada makhluknya. Makhluknya yang bergantung kepada Allah untuk diberikan rezeki, untuk meminta rezeki dan meminta makan. Ya. Innallaha huwar razzaq. Allah lah
Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pemberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, ya. Nah, jadi Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, membagikan rezekinya setiap hari, setiap saat, ya. Bahkan tidak memilih-milih rezekinya, ya. Allah berikan rezeki itu setiap makhluknya, mau beriman, ya, mau kafir, Allah tetap berikan rezeki berupa rezeki yang sifatnya Ar-Rahman, ya, yang Maha Pengasih. Nah, tetapi Ar-Rahim yang Maha Penyayang itu rezeki yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, diselamatkan dari neraka, diberikan kekuatan iman. Nah, itu rezeki yang khusus untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, jadi kita yang butuh dengan Allah ini, justru kita yang harus beribadah kepada Allah. Ya, Allah tidak butuh dengan ibadah kita karena Allah itu Maha Kaya. Dia tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah berdiri sendiri, ya. Selanjutnya, nah, ibadah, ya, ibadah tadi sebagai tujuan diciptakannya manusia, menurut Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah itu segala perbuatan yang dicintai tunduk kepada Allah, ya. Nah, baik itu dalam perbuatan, ya, perkataan maupun keyakinan, ya. Nah, di antaranya bentuknya sholat, zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Ya, jadi ibadah itu ada yang berupa perkataan, perbuatan, ya, kemudian keyakinan, ya. Nah, itu adalah ibadah. Ya. Selanjutnya, nah, perintah Allah yang paling utama pada manusia tadi adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya, jadi jangan sampai kita ini bercampur dengan syirik. Ya, jadi syirik itu adalah menyembah selain kepada Allah, ya, lebih mencintai sesuatu lebih dari kepada Allah, berharap pada sesuatu melebihi harapannya kepada Allah, bersandar kepada segala sesuatu, ya, yang dia melebihi sandarannya kepada Allah, ya. Nah, jadi Allah itu melarang, ya, kita melakukan perbuatan syirik. Nah, Allah berkata di dalam surat An-Nisa, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, ini perintah Allah yang pertama. Dan sembahlah oleh kamu Allah, ya. Dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Nah, menyembah Allah ini ada aturannya, ya. Jadi syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama mukhlis, ya, ikhlas. Kita beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dua syarat ini tidak dipenuhi, ya, kalau dia tidak ikhlas, ya, berarti dia riya. Nah, riya ini termasuk syirik kecil. Dia beribadah tapi tidak ikhlas karena Allah. Ya. Yang kedua, kalau dia beribadah dia ikhlas tapi dia tidak mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia berbuat bid'ah. Nah, itu juga tidak diterima. Ya, kata Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa berbuat amalan ibadah tidak ada contoh dari kita, ya, maka itu tertolak. Selanjutnya, nah, secara lengkap ayat tadi, ya, itu memerintahkan kepada manusia. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manusia, ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Yang pertama adalah kita menyembah Allah saja, tidak boleh kita mempersekutukan Allah dalam peribadatan. Kemudian wabil walidaini ihsana. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Jadi besar sekali ini jasa orang tua itu, ya. Bahkan Allah memerintahkan setelah beribadah kepada Allah, kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, ya. Nah, kemudian wabidzil qurba wal yatama wal masakin, dan kita disuruh berbuat baik kepada kaum kerabat, ya. Kalau ada kerabatnya yang kesusahan kita bantu, ya. Wal yatama wal masakin, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wajaridil qurba, dan tetangga yang memiliki kerabatan, wal jaril junubi, dan tetangga yang ada di samping rumah kita, ya. Wasahibil jambi, ya, dan teman perjalanan, ya. Kemudian wa ibnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan itu kalau dia kehabisan bekal harus kita bantu. Wama malakat aimanukum,
dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kamu. Ya, jadi kalau kita punya keponakan dititipin seperti itu ya, atau punya anak angkat, nah itu kita harus berbuat baik kepada mereka. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang dia menyombongkan diri. Ya, Allah tidak suka orang yang menyombongkan diri dan orang yang membangga-banggakan dirinya. Nah, jadi sombong itu adalah ya menolak kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi kalau disampaikan Al-Qur'an, disampaikan hadis, dia menolak ya. Kemudian wa ghamtun nas, dia merendahkan manusia lain. Nah, ya. Nah, ini seperti iblis ya, dia sifatnya sombong. Dia menolak kebenaran, disuruh oleh Allah bersujud kepada Adam, dia nggak mau. Dia menolak perintah Allah ya. Kemudian dia merendahkan orang yang berilmu. Ya, Nabi Adam Allah ciptakan dengan sempurna, diberikan oleh Allah ilmu, bahkan malaikat kalah ilmunya sama Nabi Adam. Ya, nah, makanya Allah menyuruh pada malaikat untuk untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan. Tetapi iblis tidak mau. Malaikat sebenarnya bersujud kepada Adam, ya mengikuti perintah Allah. Kenapa disuruh bersujud? Ya karena perintah Allah. Allah maunya seperti itu. Nah, tapi iblis tidak mau. Ya, dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia merendahkan orang lain. Nah, makanya dia termasuk orang-orang yang terusir, ya. Dan juga dia membanggakan dirinya, ya. Kata iblis, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ya, engkau ciptakan dari api, kata iblis, ya Allah. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, dia membanggakan dirinya, dia diciptakan dari api. Makanya dia tidak mau mengikuti perintah Allah, ya. Jadi tidak akan masuk surga seorang yang punya sifat sombong walaupun sedikit di dalam jantungnya. Selanjutnya. Nah, asal manusia, ya. Jadi asal manusia ini Allah menciptakan manusia dengan kedua tangan Allah dari tanah. Ya, jadi nenek moyang manusia, Nabi Adam, itu Allah ciptakan dari tanah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sululatin min tin. Ya, jadi Allah itu menciptakan manusia dengan kedua tangannya sendiri, ya, dengan kedua tangan Allah, ya, dari tanah. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat As-Saffat, ya, inna khalaqnahum min tin lazib. Ya, jadi dari tanah yang yaitu tanah liat, ya. Kemudian di dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan bahwa walaqad khalaqnal insana min solsolin min hamiin masnun. Jadi tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur yang hitam, ya, yang diberi bentuk. Ya. Selanjutnya. Nah, kemudian setelah kering tanah tersebut akan berubah menjadi seperti tembikar, ya. Jadi seperti tanah liat yang dibentuk untuk membuat vas bunga itu ya, tembikar ya, kendi ya. Ini Allah berkata di dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, ya. Kemudian Allah beri bentuk dengan yang sempurna, kemudian Allah tiupkan ke dalamnya ruh, ya, sehingga manusia itu hidup, ya. Nah, inilah asalnya manusia, ya. Selanjutnya. Ini kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat 28-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min solsolim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, ya. Maka Allah setelah menciptakan Nabi Adam, diberi bentuk, kemudian Allah sempurnakan, Allah tiupkan ruh ciptaan Allah ke dalam Nabi Adam, sehingga Nabi Adam itu menjadi manusia, ya, sebaik-baik makhluk. Nah, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk tunduk kepada Adam dengan cara bersujud. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nah, Nabi Isa itu ya serupa Nabi Adam, penciptaannya sama seperti Nabi Adam. Ya, jadi Allah ciptakan, ya,
kemudian dari tanah, ya, kemudian Allah berikan dia ruh, ya. Kemudian Allah katakan dia jadi, maka dia pun jadilah, ya. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masalu Isa indallahi kamasali Adam. Ya, jadi sebenarnya Nabi Isa itu penciptaannya sama seperti Nabi Adam, ya. Bahkan lebih susah Nabi Adam mungkin diciptakan, ya, karena Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Sedangkan Nabi Isa kan sudah ada ibunya, ya. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun, ya. Allah menciptakan Nabi Isa itu dari tanah. Kemudian Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah, ya. Allah menciptakan sangat gampang, ya. Allah membangkitkan seluruh manusia nanti pada hari kiamat, dibangkitkan cuma satu pekikan saja, cuma satu teriakan saja. Semua orang akan bangkit dari kuburnya, ya. Jadi sangat mudah Allah menciptakan, ya. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan ibunda kita, Ibu Hawa? Ya, dia diciptakan dari Adam, ya. Jadi tidak langsung diciptakan dari tanah seperti Nabi Adam, ya. Ibunda Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam itu sendiri. Ada bagian dari Nabi Adam yang diambil untuk diciptakan sebagai istrinya, ya. Sebagaimana Allah berfirman berkata di dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Min nafsi wahidah, dari satu orang, ya. Satu orang dulu Allah ciptakan Nabi Adam dulu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan kemudian dari seseorang itu Allah ciptakan istrinya. Nah, kemudian dari kedua manusia yang awal ini, ya, Allah ciptakan keturunannya, ya, sampai ya kita, ya, sampai akhir zaman nanti, ya. Nah, jadi berbeda dengan Nabi Adam, kalau istrinya Hawa itu diciptakan Allah dari bagian dari Nabi Adam itu sendiri. Selanjutnya, nah, keturunan dari Adam dan Hawa, ya, itu diciptakan dari saripati tanah, ya. Jadi bukan langsung dari tanah lagi, ya. Seperti yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah, ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian dari saripati tanah itu Allah jadikan nutfah, air mani, fi qararin makin, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, ya. Jadi dari saripati tanah Allah jadikan air mani, ya. Summa khalaqnal nutfata alaqah. Kemudian dari air mani tersebut akan bertemu dengan ovum, kemudian akan menjadi alaqah, segumpal darah, ya. Fahlaqnal alaqata mudghah. Nah, setelah menjadi segumpal darah, kemudian dijadikan Allah mudghah, segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata izoman. Kemudian setelah jadi segumpal daging, Allah ciptakan tulang belulang, ya. Jadi setelah diciptakan daging, ya, dijadikan tulang belulang, ya. Fakasaunal izoma lahma. Kemudian tulang belulang itu akan dibalut oleh Allah dengan daging. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian ciptaan tersebut akan menjadi makhluk yang baru, ya, yang berbentuk seperti janin, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka sucikanlah Allah, ya, karena Allah itu adalah sebaik-baik pencipta, ya. Jadi Allah itu adalah sebaik-baik pencipta, ya. Jadi kalau Adam tadi dan Hawa, ya, penciptaannya, kalau Adam dari tanah dijadikan oleh Allah, kemudian Hawa dijadikannya dari bagian tubuh Nabi Adam. Nah, kemudian keturunannya Allah ciptakan dari saripati tanah, ya. Kemudian jadi air mani, ya. Kemudian akan bertemu dengan ovum menjadi mudghah, ya. Kemudian menjadi idhoman, ya, tulang belulang, kemudian dibalut dengan daging dan menjadi janin, ya. Nah, di sini Allah terangkan pembentukan atau embriologi, ya, di sini, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada ilmu embriologi, ya, mempelajari penciptaan manusia.
selanjutnya. Nah, itulah kebesaran Allah, ya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dengan sebaik-baik rupa, ya. Allah berkata dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ahsana kullasyai'in khalaqah. Allah itu yang membaguskan setiap-tiap penciptaan, ya. Wa bada'a khalqal insana min tin. Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Nabi Adam tadi Allah ciptakan dari tanah. Summa ja'alana lahu min sululatim mimma immahin, ya. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam dan Hawa, manusia itu anak keturunannya diciptakan dari air mani, ya, yang dia tersimpan di dalam tempat yang kokoh, ya. Nah, air mani ini adalah air yang hina, ya. Jadi manusia ini tercipta dari air mani, ya. Tsumma sawwahu, kemudian Allah membaguskannya, wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah menghembuskan, ya, darinya ruh kepada janin tersebut, ya. Jadi setelah umur 40 hari janin itu akan 120 hari, ya, janin itu akan ditiupkan ruhnya oleh Allah, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan bagi manusia itu pendengaran. Nah, ini sama, bayi itu pertama kali yang aktif, ya, indranya adalah pendengaran dulu. Pendengaran dulu itu dia, ya. Nah, sedangkan penglihatannya itu berangsur-angsur. Setelah 1 bulan baru penglihatannya akan sempurna. Wal absara. Nah, setelah Allah menciptakan pendengaran, menyempurnakan pendengaran bagi bayi, kemudian baru penglihatan itu akan sempurna. Setelah umur 1 bulan, 2 bulan dia akan melihat dengan jelas. Wal afidah. Dan Allah menciptakan jantung, ya, atau hati, ya, kolbu, ya. Nah, ini tempat kita berpikir, ya. Jadi anak-anak itu dia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak-anak itu lahir dalam keadaan suci. Nah, setelah dia fa'abawahu, maka kedua orang tuanya mendidiknya. Mau jadi apa dia? Mau jadi Islam, mau jadi agama lain, ya. Itu adalah orang tuanya yang menjadikannya, ya. Setelah dia bisa berbicara, bisa mencapai kedewasaan, dia akan berpikir sendiri. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur. Wa qalu adza dolalna fil ardi, ya. Dan kemudian mereka berkata, apakah bila kami lenyap di bumi, ya, anna lafi khalqi jadid, ya, anna lafi khalqin jadid, kami akan kembali dibangkitkan seperti sedia kala, ya. Mereka menyangkal akan dibangkitkan, ya, padahal sangat mudah sekali Allah membangkitkan itu, ya. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka dengan perjumpaan dengan Tuhannya mereka ingkar. Mereka tidak mengakui, kebanyakan manusia ini nggak percaya akhirat, ya. Mereka itu katanya hidup di dunia ini hidup-hidup aja, nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Padahal nanti kita akan dibangkitkan di akhirat. Jadi tidak akan bergeser kaki kita itu kecuali kita ditanya nanti oleh Allah, ya. Umur kita dihabiskan buat apa? Masa muda kita dihabiskan buat apa? Kemudian kesehatan kita dihabiskan buat apa? Ya, harta kita dari mana kita peroleh, kemana kita infakkan, itu akan ditanya oleh Allah. Jadi setiap orang nanti akan berhadap-hadapan dengan Allah. Ya, kita mengerti Allah berbicara apa, ya. Ya, jadi walaupun kita berbahasa yang lain, ya, tapi nanti akan mengerti, ya. Kita berbicara dengan Allah dengan satu bahasa nanti, ya. Nah, kalau kita yakin, ya, dengan adanya perjumpaan dengan Allah ini, maka nanti kita akan beribadah dengan tekun, ya. Kita akan beribadah dengan khusyuk, ya. Jadi orang-orang yang khusyuk sholatnya itu karena dia yakin bahwa nanti dia akan bertemu dengan Allah. Makanya dia benar-benar, ya,
Kemudian orang yang yakin ini dia akan beramal soleh juga. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi barang siapa yang dia mengharapkan bertemu dengan Allah, ya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dalam peribadatan. Ya, selanjutnya. Nah, ini Allah jelaskan lagi dalam surat Al-Mu'min ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walladzi khalaqakum." Dialah yang menciptakan kalian min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, ya, dari air mani, summa min alaqatin, kemudian dari air mani tersebut ketemu dengan ovum akan menjadi segumpal darah. Yukhrijukum tifla Summa yukhrijukum tifla. Kemudian Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, ya, dari perut ibu-ibu kita, Allah keluarkan kita menjadi anak-anak, ya. Anak-anak ini dalam keadaan suci, fitrah dia. Summa litabelugha asyaddakum. Kemudian dari anak-anak dia akan berkembang, Allah akan memberikan dia ilham menjadi dewasa, ya. Summa litakunu suyuhun. Kemudian setelah dewasa pasti akan ada masa tua, ya. Jadi masa dewasa itu ya umur 25 sampai 40 tahun. Kalau menurut Islam, umur 40 tahun ke atas itu orang sudah tua, ya, sudah harus memikirkan akhirat. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Jadi ada orang-orang, ada manusia yang Allah wafatkan sebelum dia mencapai umur tua. Ya, waktu masih muda sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal. Walita belugho ajalan musamma, dan ada juga yang sampai tua. Wala'alakum ta'qilun, ya. Nah, jadi ada juga yang Allah panjangkan umurnya. Kata Nabi Muhammad, a'maru ummati mabaina sittina wasaba'ina. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali umur umat Nabi Muhammad yang melebihi 70 tahun. Ya. Ya, jadi kita ya harus berhitung, ya. Kita kalau umur 20 sekarang berarti tinggal 40 tahun lagi hidupnya mungkin. Ya, kalau saya umur hampir 40 berarti tinggal 20 tahun lagi hidupnya. Jadi kita harus mengingat bahwa umur kita semakin lama akan semakin berkurang, ya. Selanjutnya. Nah, Rasulullah SAW menceritakan di dalam satu hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdillah ibn Mas'ud, Nabi menceritakan inna ahadakum sesungguhnya kalian yujma'u khalquhu, ya, dikumpulkan penciptanya fi batni ummihi, di dalam perut ibu kalian, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfah, sebagai nutfah, ya. Jadi air mani, ya, kemudian dia akan bertemu dengan ovum, kemudian dia menjadi segumpal daging, ya, itu selama umur 40 hari, ya. Tsumma yakuna alaqah, kemudian akan menjadi segumpal darah, ya, segumpal daging mislu dzalik, ya, selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah, kemudian dia akan menjadi segumpal daging, ya, 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihi malak, ya. Tsumma yursalu ilaihi malak. Kemudian Allah mengutus kepada janin tadi setelah dia berumur 120 hari malaikat, malak, ya. Satu orang malak, ya. Fayanfakhu fihi ruh. Malaikat itu akan meniupkan ruh ke dalam janin. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa janin itu setelah dia berumur 120 hari, dia ditiupkan ruh, ya, yang berasal dari Allah, ruhnya ditiupkan oleh malaikat dengan, ya, Allah menyuruh malaikat meniupkan kepada janin tersebut. Wayu maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut Allah perintahkan untuk mencatat beberapa empat hal, ya. Bikat bi rizkihi, jadi Allah menyuruh malaikat itu mencatat rizkinya anak itu dan itu berapa banyak, ya. Wa ajalihi, dan ajalnya berapa lama, ya, umurnya. Jadi sudah dicatat umur kita, ya. Wa amilihi,
ya, dan amal-amalnya akan sudah dicatat, ya. Wasakiyun, dan dia itu menderita dalam hidupnya, au sa'idun, atau dia akan bahagia, ya. Nah, jadi sudah Allah catat rizkinya. Jadi kita nggak usah takut rezeki kita akan tertukar sama orang lain, diambil orang lain, jangan takut. Karena rezeki itu sudah Allah tetapkan, ya. Jadi kita bekerja, berusaha, bertawakal kepada Allah, ya. Nah, karena rezeki itu sudah Allah tetapkan. Begitu juga dengan ajal, ya. Kalau belum waktunya mati, belum. Ya, tapi kita harus berusaha menjaga kesehatan, ya, menghindari penyakit, ya. Jadi kita sudah kemudian beramal. Nah, kita berusaha belajar ilmu agama. Kalau dia tidak tahu ilmunya, maka kita harus belajar ilmu agama, ya. Kemudian setelah itu Allah akan mengilhamkan, ya, hidayatut taufik, akan mengilhamkan kepada orang yang belajar itu kemampuan untuk beramal, ya. Nah, kemudian sakiyun au saidun. Jadi segala macam musibah, segala macam kebahagiaan itu sudah Allah tuliskan untuk kita. Nah, tinggal kita saja, ya. Sebagai seorang muslim kita punya dua kendaraan, ya. Ajaban li amril mu'minin. Kata Nabi, sungguh ajaib itu perkara seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khairan. Segala urusan bagi dia adalah kebaikan. Idza asobathu sarra'u syakara. Ya, jika menimpanya sesuatu hal yang menyenangkan, dia bersyukur, ya. Sa'idun, dia bahagia, dia bersyukur, ya. Kemudian apabila wa iza asobathum darra'u sabara. Apabila menimpa dia musibah, ya, sakiyun atau kesengsaraan, maka dia bersabar. Nah, jadi itu kendaraan seorang muslim mukmin yang beriman. Kalau dia diuji, dicoba dengan cobaan yang tidak enak, dia akan bersabar. Ya, kalau dia diuji dengan kebahagiaan, dia akan bersyukur. Ya, seperti itu. Next. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia, ya, adalah sebagai khalifah, ada pengganti, ya. Nah, karena Allah berkata di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, ya. Khalifah ini berasal dari kata khalafah, ya, atau di belakang, ya. Nah, jadi khalifah ini artinya adalah pengganti. Dulu sebelum kita tinggal di bumi sudah ada makhluk yang menghuni bumi, ya, tetapi mereka berbuat kerusakan di muka bumi, makanya Allah ganti dengan manusia, ya. Selanjutnya. Nah, khalifah itu adalah suatu kaum yang menggantikan yang lain. Allah contohkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaj'alukum khulafa'ar ard, ya, wa ja'alakum khulafa'al ard. Dan Allah menjadikan kamu manusia sebagai, Allah menggantikan orang-orang yang Allah hukum, ya, ada kaum-kaum yang Allah hukum, ya, Allah binasakan, digantikan dengan kaum yang lain. Contohnya kaum Ad, ya, kaum Samud, ya, mereka tidak beriman kepada nabinya, ya, maka Allah gantikan dengan kaum-kaum yang lain, ya. Kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tenggelamkan, kemudian digantikan dengan kaum yang lain. Selanjutnya. Nah, ini perkataan ini Allah pada umat Nabi Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma ja'alnakum khalaif fil ard mimba dihim linanzuro kaifa ta'malun, ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang menggantikan umat-umat yang sebelum, ya, agar kita melihat bagaimana Allah ini, ya, Allah menghukum kaum-kaum terdahulu, ya. Kemudian selanjutnya. Jadi ringkasnya, ya, Nabi Adam adalah khalifah, ya, Allah ciptakan dengan tujuan untuk mengenal kebesaran Allah, kemudian Allah ciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah, ya.
dan untuk menggantikan kaum yang sebelumnya. Nah, jadi tidak ada penjelasan ya sebelumnya yang menghuni bumi ini siapa ya karena tidak ada kabar yang jelas ya. Jadi kita diam saja ya. Pokoknya kita adalah pengganti ya. Kemungkinan besar itu kaum jin yang sebelum manusia ya. Dia melakukan kerusakan di muka bumi, makanya Allah menggantikan dengan manusia ya. Selanjutnya. Nah, demikian pula manusia ya. Anak keturunan Adam ini ada nabi, ada orang-orang soleh, orang-orang pilihan yang menjelaskan kepada umat agama Allah ya. Kemudian mentauhidkan Allah, mengajak mengesahkan Allah saja, menasehati agar menghindari dari syirik dan mengingkari yang menyelisih agama Allah. Nah, ini adalah khalifah ya. Mereka adalah penerus yang membimbing umat ya. Oke. Ya, ini sekedar pengayaan saja ya untuk ini ya. Mungkin ada pertanyaan adik-adik sekalian, silakan. Nggak akan masuk ujian ini cuma pengayaan aja. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Mungkin tidak ada, ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum